pantun boleh? Jalan-jalan ke Ciamis. Lihat aki-aki lagi nyengir. Orang kira ini kumis, padahal alis deket bibir. Ada dulu kamu ya Allah. Baik hadirin rahimakumullah. Kita sering mendengar di telinga kita kata berkah, betul? Apakah kita tahu apa itu arti berkah? Tahu tidak? Menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair. Artinya tambah kebaikan. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pinta bukan terletak pada kuantitas, tetapi sedikit berkah bagus, banyak berkah bagus. Kalau kata orang Sunda mah berkah itu saeutik mahi loba nyesa. Sedikit cukup, banyak nyisa. Maka ada dua keberkahan yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang sejahtera dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Berkah itu terbagi dua. Yang pertama berkah ilmu. Syaratnya apa? Harus takzim kepada guru. Sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kahul berkata, qala akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya, yang artinya hormati para ulama karena sesungguhnya mereka adalah pewaris nabi. Dulu ulama hebat ilmunya, masyhur namanya, bahkan banyak orang yang berbondong-bondong ngaji kepada mereka karena mereka bukan mengajarkan ilmu kecerdasan intelektual, tetapi mereka mampu membangun aspek spiritual, namanya berkah. Lanjut. Yang ketiga, 3 hal yang akan menghilangkan keberkahan guru. Mohon maaf, boleh lihat? Boleh. Menurut Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang suka menghina atau mencaci maki gurunya, maka akan diberi 3 balai. Yang pertama apa? Ingat balai. Apakah Bapak Ibu tahu balai? Coba kalau kata bahasa Sunda mah apes. Yang pertama lupa akan ilmunya. Jadi walaupun kita pinter otaknya, kita selalu berpikir cerdas, kita selalu bicara yang bagus-bagus, percuma kalau kita sering menghina atau melecehkan guru kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ditumpulkan lisannya. Yang artinya apa? Kita percuma ngomongnya bagus di depan audiens, kita hebat ngomongnya, tapi kita di belakang suka membicarakan guru kita. Makanya ada kata mual barokah ilmu. Betul? Betul. Percuma kita ngomongnya bagus kemana aja, yang diartikan sebagai ditumpulkan lisannya, artinya tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga apa? Diberikan kefakiran akhir hidupnya. Maka hati-hati. Kita percuma mempunyai aset di mana-mana, percuma kita mempunyai bisnis di mana-mana. Kalau kita sering membicarakan yang jelek-jelek guru kita, maka tidak akan barokah hartanya, maka akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk
orang yang menghinakan atau meremehkan guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, berkah harta. Ini poin yang kedua. Berkah harta syaratnya apa? Harus ta'zim kepada orang tua. Ibu, Bapak, percuma kita pinter otak, cerdas, apapun yang kita bisa lakuin, percuma ketika kita mempunyai anak. Ibu, saya mau nanya, ibu kalau ingin mempunyai anak, milih pintar atau milih soleh? Soleh kan? Soleh pasti pintar. Yang pintar belum tentu soleh. Betul? Betul. Maka dari itu kita harus hormat terhadap orang tua. Ibu ini 3 tingkat. Kata siapa? Kata sahabat Nabi, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus kita taat di dunia ini? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu, bapak. Bapak 1, 3 ibu. Jadi kita harus yang namanya hormat dan takdim kepada orang tua kita. Betul? Betul. Maka ada lagunya, kata ibu-ibu qasidah mah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatku 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Begitulah yang namanya ibu. Durhaka terhadap ibu kita itu kalau durhaka kepada orang tua tidak ada artinya semuanya juga. Tidak ada manfaatnya. Kalau ketika kita mau melawan orang tua, kita harus tahu apa itu penyebabnya dan apa itu sanksinya kepada kita. Maka orang yang durhaka itu tidak akan berhasil akhir hidupnya atau tidak akan selamat dunia akhirat. Kata orang Sunda mah moal maslahat dunia jeung akhirat. Untuk kesimpulan, marilah tingkatkan potensi kita. Yang pertama, harus yang namanya takdim kepada guru. Tapi gimana gurunya juga? Kalau gurunya songong, bedegong, kita lebih baik menjauh aja daripada ada lisan yang menyeletuk ke hati kita, nantinya sakit hati. Kalau ada yang kata orang Sunda mah, kalau ada orang yang bedegong teh kudu dijauhan. Sebab naon? Sebab kalau di deketan teh osok ngalunjak, cenah orang Sunda mah begitu. Waktu sudah lewat 3 menit ya. Yang kedua berkah harta. Marilah kita sebagai manusia harus yang namanya merasakan berkah harta. Syaratnya harus takdim kepada orang tua. Penutup, sampai jumpa kembali pada gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali dan kesempatan di lain waktu. Saya tutup dengan pantun, boleh? Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Abi hapunten bilih seueur kalepatan. Wallahu muwaffiq li aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa penekanan sudah keren sih, tapi ini memang cocoknya itu di mimbar ya, di mimbar. Gak apa-apa karena kan memang sebenarnya ingin lancar untuk bisa bicara
di atas mimbar seperti itulah ya. Karena kan kemarin role modelnya kan siapa, Ustadz siapa? Ada dua Ustadz Zainuddin Ya, sama yang itu yang kita setel itu agamanya siapa? Dia Banten. Dewan. Nah, ini yang tadi bilang pernafasan harus mumpuni. Gitu. Nah, waktu kita kasih tahu gimana nih, harus bisa dimanfaatkan sebenarnya. Akhirnya lewat 4 menit. Ya kalau saya lihat dari audiens sih masih senang untuk mendengarkan gitu. Karena memang temanya, pembawaannya interaktif, menarik gitu ya. Memang tidak terasa akhirnya. Bagus banget. Terus pembukaannya oke banget. Artikulasinya setuju sama Pak Edi, artikulasi, intonasi itu keren. Terus ada apa tadi ada jeda-jeda nggak sih yang tapi dia tetap lanjut sama kayak Kak Lilis. Sebenarnya ke distract tapi lanjut. Jadi orang yang nggak terlalu memperhatikan khusus public speaking, nggak ada salah, keren kok gitu. Karena tetap lanjut. Terus apa tadi L terus harta. Jadi ilmu tadi mungkin mau ngomong ilmu. Di situnya harta, bener nggak? Nah, tapi tetap lanjut itu yang bagus menurut saya. Jadi kalau orang rame juga nggak akan karena ini kan saya tugasnya mencari kesalahan. Kan paling gampang nyari kesalahan orang. Bukan kesalahan sih, justru pujian karena udah gitu ditekan lagi harta.